Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi resensi. Namun, Ibu ingin mengecek kembali nih pemahaman kalian tentang resensi, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan-jangan ada yang lupa nih. Nah, coba jawab. Apa sih tujuan utama dari teks resensi? Ada yang bisa? Ya, jadi teks resensi itu memberikan penilaian terhadap karya tertentu, membantu pembaca untuk memahami isi dan nilai karya tersebut. Terus apa saja unsur utama yang harus ada dalam teks resensi? Ya, apa identitas karya, ringkasan isi, kelebihan dan kekurangan, ya, dan rekomendasi. Lalu, sebutkan informasi yang harus dicantumkan dalam identitas karya pada teks resensi. Ya, yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Terus menurut kalian nih, mengapa penting untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan karya dalam resensi? Ya, bisa. Jadi agar pembaca dapat memahami keunggulan dan kekurangan karya secara objektif. Terus terakhir, kalau kalian ingin merekomendasikan sebuah karya ke teman, apa sih alasan utama kalian? Oke, beragam ya alasannya. Jadi ya alasannya sesuai isi karya, seperti kualitas, benar bisa. Terus relevansi atau pesan moral. Bagus ya, berarti masih mengingat materi resensi dengan baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menyuruh kalian untuk membawa buku non-fiksi favorit masing-masing. Udah pada bawa belum? Oke, bagus ya, bawa semua. Nah, kira-kira apa sih alasan kalian menyukai buku non-fiksi tersebut? Beragam sekali ya, tergantung perspektif kalian masing-masing. Nah, kalau kalian ingin merekomendasikan buku itu ke teman, karena kan nggak mungkin ya, cuma dipendam sendiri aja gitu. Nah, gimana sih cara kalian menyampaikannya agar mereka tertarik membaca buku favorit kalian itu? Oke, unik-unik banget ya caranya. Nah, semua itu bisa kalian tuangkan dalam pembelajaran hari ini. Karena hari ini kita akan belajar tentang cara menulis teks resensi sederhana. Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, itu ada peserta didik dapat memahami konsep dasar teks resensi. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun kerangka dan menulis draft teks resensi. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat melakukan revisi dan penyuntingan draft resensi berdasarkan masukan, menghasilkan tulisan yang siap dibagikan dan memenuhi standar kebahasaan yang baik. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menggunakan media digital untuk mencari informasi pendukung serta mempublikasikan hasil resensi dalam platform digital secara praktis. Untuk kegiatan pembelajarannya, itu hari ini kita akan menulis teks resensi secara bertahap. Dimulai dari brainstorming dulu, terus drafting, revising, editing, sampai nanti publishing. Nah, Ibu juga ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang langkah-langkah menulis resensi yang akan membantu kalian untuk menulis resensi hari ini juga gitu. Nah, yang pertama, mengenali latar belakang penulisan buku. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga Ibu telah menginstruksikan kepada kalian kan untuk mencari info-info dulu nih, apa saja latar belakang penulisan buku non-fiksi kalian gitu. Terus yang kedua, membaca isi buku. Kalian bisa membaca ulang isi buku tersebut kalau dirasa masih ada bagian-bagian yang belum dipahami. Yang ketiga, membuat ringkasan atau sinopsis buku. Nah, mungkin kalian sebelum ke pertemuan hari ini sudah punya gambaran gitu, apa saja poin-poin
penting dari buku tersebut yang akan kalian sampaikan di resensi. Lalu yang keempat, melakukan penilaian buku. Nah, kalian juga mungkin selama membaca buku non-fiksi tersebut sudah terbayang, oh buku ini kelebihannya apa, terus kekurangan yang kalian rasakan apa gitu. Yang kelima, menulis sasaran pembaca buku. Nah, mungkin kalian sebelumnya juga sudah punya bayangan kira-kira buku ini nanti cocok untuk dibaca oleh siapa, kayak gitu. Lalu yang keenam, membuat kerangka resensi. Nah, itu nanti akan kita lakukan dalam tahapan pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya, karena banyak sekali loh manfaat teks resensi dalam kehidupan kita. Misalkan sekarang lagi marak kan Bookstagram itu, jadi mereka membagikan hasil resensi mereka di Instagram yang tentunya menggunakan banyak konten visual yang menarik. Nah, siapa tahu kalian setelah mempelajari teks resensi hari ini bagaimana penulisannya, kalian bisa menjadi Bookstagram juga yang dapat menarik minat baca masyarakat dan memudahkan pembaca untuk memutuskan apakah harus membaca buku tersebut atau tidak. Baik, sekarang kita masuk ke tahap brainstorming. Pada tahap ini, kita akan mengumpulkan ide-ide untuk menyusun teks resensi. Ibu ingin kalian fokus pada buku non-fiksi yang telah kalian pilih. Nah, apa judul buku yang kalian pilih untuk diresensi? Ya, terus siapa penulisnya? Wah, ada beberapa yang sama ya penulisnya. Nah, apakah kalian tahu tahun terbitnya? Oke, udah pada tahu ya. Nah, sekarang coba pikirkan, apa alasan kalian memilih buku itu? Apakah karena isinya menarik, bahasanya mudah dipahami, atau karena rekomendasi orang lain? Nah, lalu apa sih poin utama atau pesan yang ingin disampaikan buku itu? Ya, nah sekarang boleh kalian menyiapkan selembar kertas atau bisa juga di buku untuk mencatat poin-poin penting sebagai landasan teks resensi kalian. Berupa poin-poin saja ya, tidak perlu kalimat-kalimat panjang. Nah, itu yang pertama, bisa kalian cari dulu di bukunya itu informasi dasar tentang buku. Ya, tadi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Terus catat juga poin-poin ringkasan singkat isi buku itu. Misalnya buku ini ngebahas apa, atau ide utama yang ada di dalam buku itu apa. Lalu kelebihan buku. Nah, menurut kalian bagian terbaik dari buku itu apa? Apakah itu isinya, gaya penulisan, atau bahkan covernya? Lalu yang keempat itu kekurangan buku. Apakah ada sesuatu yang menurut kalian kurang memuaskan, mungkin informasinya terlalu rumit, atau tata bahasanya sulit dipahami? Silahkan kalian bisa catat poin-poinnya ya. Bagus sekali. Sekarang kalian sudah memiliki catatan tentang informasi dasar, ringkasan, serta kelebihan dan kekurangan buku kalian. Gunakan poin-poin ini untuk mulai menyusun draft teks resensi di tahap berikutnya. Nah, untuk draft resensinya itu kalian bisa mengerjakannya di LKPD yang akan Ibu bagikan. Jangan lupa untuk mengembangkan ide-ide kalian menjadi kalimat yang lengkap. Setelah kita brainstorming, sekarang kita langsung masuk aja ke tahap drafting. Pada tahap ini, kalian akan menyusun draft teks resensi menggunakan poin-poin yang tadi sudah kalian buat. Boleh dibaca-baca dulu ya LKPD-nya. Jika ingin ada yang ditanyakan, langsung angkat tangan saja dan tanyakan pada Ibu. Gunakan kerangka yang ada di LKPD ini sebagai panduan. Setelah menuliskan kerangka resensinya di LKPD, kalian bisa langsung menyusun teks resensi di Google Docs pada perangkat digital yang kalian punya ya, mau itu HP atau laptop. Gak apa-apa kalau belum sempurna, karena ini masih langkah awal dari penyusunan resensi. Sambil kalian menulis, Ibu juga akan berkeliling untuk membantu dan mengecek progres kalian ya. Setelah menyusun draft teks resensi, sekarang kita masuk
ke tahap revisi. Pada tahap ini, kalian akan membaca dan memberikan masukan terhadap draft yang ditulis teman kalian. Jadi, kalian tukarkan dulu draft kalian dengan teman di sebelah. Lalu, bacalah teks resensi teman kalian dengan teliti. Lalu kalian berikan masukan dengan fokus pada hal-hal seperti apakah strukturnya sudah lengkap, apakah bahasa yang digunakan sudah jelas dan sesuai kaidah, dan apakah ide-idenya disampaikan secara runtut dan logis. Jadi itu kalian bisa tandakan di Google Docs-nya apa saja yang perlu diperbaiki oleh teman kalian, dan diberi komentar juga dengan fitur yang ada agar teman kalian bisa dengan mudah nantinya ketika memperbaiki tulisannya. Setelah kalian menerima masukan dari teman, sekarang kita masuk ke tahap editing. Pada tahap ini, kalian akan menyempurnakan teks resensi berdasarkan masukan yang telah diterima agar lebih baik dan siap dipublikasikan. Nah, saat kalian mengedit, itu fokuslah pada hal-hal seperti struktur teksnya. Pastikan semua bagiannya sudah lengkap. Lalu yang kedua itu juga bahasa dan kaidah kebahasaan. Perbaiki ejaannya, tata bahasa, dan tanda baca yang keliru. Dan yang ketiga itu kejelasan dan keterbacaan. Pastikan ide kalian disampaikan dengan jelas, runtut, dan menarik. Nah, untuk mengeditnya itu, kalian bisa langsung memperbaiki tulisan kalian di Google Docs-nya. Setelah selesai mengedit, teks resensi kalian sudah siap untuk dipublikasikan. Langkah berikutnya, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu publishing. Kita akan mengunggah teks kalian di Padlet kelas agar bisa dibaca dan dihargai oleh teman-teman lain. Kita akan menggunakan Padlet sebagai platform digital untuk mempublikasikan teks resensi kalian. Untuk langkah-langkahnya, simak baik-baik ya. Itu yang pertama, kalian buka Padlet melalui tautan yang sudah Ibu bagikan. Lalu klik tombol plus untuk menambahkan teks baru. Lalu salin teks resensi kalian yang sudah utuh itu dari Google Docs, lalu tempelkan di Padlet. Pastikan formatnya rapi dan judulnya jelas sebelum kalian klik simpan. Semuanya paham? Kalau ada yang tidak mengerti tentang penggunaan Padlet ini, bisa langsung tanyakan pada Ibu ya. Baik, kerja bagus anak-anak. Sekarang teks resensi kalian sudah dipublikasikan. Ini adalah hasil kerja keras kalian dan Ibu sangat bangga melihat kreativitas kalian dalam menulis. Jangan lupa untuk membaca dan memberikan komentar positif pada resensi teman-teman kalian di Padlet. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Menurut kalian, apa yang paling kalian pahami dari kegiatan menulis teks resensi hari ini? Oke. Lalu bagian mana yang menurut kalian paling sulit untuk dilakukan? Tidak terlalu banyak kesulitan ya berarti. Oke. Tapi apakah kalian merasa terbantu dengan penggunaan LKPD dan media digital seperti Google Docs atau Padlet? Oke, jadi penggunaan media digital ini sangat membantu pembelajaran kita hari ini ya, jadi lebih mudah. Lalu, apa yang akan kalian perbaiki kalau kalian menulis teks resensi lagi di masa depan? Oke, jawaban yang bagus ya semua. Lalu terakhir, gimana sih perasaan kalian bekerja secara kolaboratif gitu dalam proses revisi bersama teman sebangku kalian? Oke, seru ya tentunya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ya, bagus sekali. Jadi, kita hari ini belajar keterampilan menulis, yaitu teks resensi untuk buku non-fiksi. Kita belajar menulis teks resensi secara bertahap, dimulai dari brainstorming, drafting, revising, editing, dan publishing. Dan tentunya teks resensi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, banyak sekali manfaatnya.
Dan tentunya kalian juga jadi bisa menerapkan materi tentang resensi yang selama ini kalian pelajari dalam kegiatan pembelajaran hari ini, dan Ibu harapkan juga setelah pembelajaran hari ini di kehidupan nyata kalian. Oh iya, jangan lupa juga mengumpulkan LKPD-nya kepada Ibu ya sebagai asesmen formatif kalian. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas beberapa resensi terbaik dan terima kasih juga atas kerja kerasnya. Tetap semangat dalam belajar, terus jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari KM kita tutup dengan berdoa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.